Hai guys, di video ini saya akan membagikan ilmu pengetahuan tentang rangkaian bagian komponen starter pada motor yang merupakan bagian terpenting pada motor, terutama motor non-engkol atau tidak memiliki starter kaki, dan umum permasalahan yang terjadi pada starter motor tidak mau menyala. Yang pertama, yang paling sering terjadi, motor susah atau tidak mau menyala karena aki yang bermasalah, lemahnya arus daya atau rusak, yang ditandai saat starter, tekan starter, speedometer menyala redup. Pada bagian ini redup atau mati cahayanya, dan netral pun terkadang ikut mati, dan ditambah dengan klakson. Saat kita menekan klakson, suaranya kadang pelan atau berat atau sama sekali tidak bersuara. Itu tandanya aki yang bermasalah. Solusinya charger aki atau cas akinya, atau lebih baik lagi ganti aki. Ada 3 macam atau 3 jenis aki. Intinya aki yang jelek itu aki basah, aki sedang itu aki kering, aki jenis kering, dan aki terbaik adalah aki jenis gel. Aki kering umum kondisi terbaiknya pemakaian 2-3 tahun. Aki gel kondisi baiknya bisa sampai 5 tahun lebih. Rekomendasi aki terbaik tercanggih aki gel merek Motobed, aki yang sering saya gunakan. Permasalahan kedua yang sering terjadi yaitu masalah atau kerusakan pada bendik atau switch starter. Ada juga yang menyebutnya double starter. Ini ditandai dengan saat menekan tombol starter, motor tidak mau menyala atau merespon, namun ditandai dengan lampu cahaya netral berkedip, bergerak, atau nyalanya redup terang. Namun cahaya pada speedometer dan yang lainnya, indikator yang lainnya itu normal. Bisa dipastikan lagi dengan cara bendik di jumper lalu tekan tombol starter. Bila motor mau menyala, fix yang bermasalah adalah bendiknya, atau yang rusak adalah bendiknya. Umumnya bendik berada di bawah tangki. Untuk CBR 150R itu posisinya ada di bawah tangki. Masalahan yang ketiga, saat menekan tombol starter, motor tidak mau menyala atau merespon. Kita lihat pada bagian speedometer dan indikatornya. Semua menyala normal atau tenang saat tombol starter kita tekan-tekan. Itu berarti kerusakan terjadi pada tombol starternya. Dan yang keempat, saat menekan tombol starter, motor terasa berat untuk menyala. Kadang mau menyala, kadang tidak, dan ditandai dengan suara cetak-cetak pada bagian engine motor. Itu berarti kerusakan terjadi pada dinamo starter. Seringnya karena bagian arang dinamo starter aus atau habis, dan juga karena bagian dalam dinamo sudah kotor. Solusinya bongkar dinamo starter, ganti bagian arang dinamo starter yang terletak di bagian bawah rumah dinamo starter. Di sini saya ingin menggantinya saja dengan yang baru, satu set dinamo starter. Pada saat ingin mengganti dinamo starter pada CBR, bongkar atau lepas bagian cover bawah. Dan yang ini adalah letak bagian dinamo starternya, atau inilah dinamo starternya. Nah, cara melepas dinamo starter dengan menggunakan kunci 10. Ya, kunci 10, kita lepas dulu bagian power atau bagian dari arus listrik dari aki yang ini. Setelah itu kita lepas baut 10 juga, yang ini dan yang ini, yang atas dan yang bawah. Setelah itu kita tarik ini dinamo starternya. Kalau susah bisa kita ketok-ketok dari belakang sini. Kita ketok dengan menggunakan kunci T atau apapun yang bisa kalian gunakan, tapi usahakan ini dilapisi dengan kain bagian yang ini ya, agar tidak melukai atau melecetkan bagian engine atau bagian-bagian mesin.
motor yang tidak kita inginkan nantinya. Jadi lebih baik dilapisi dengan kain. Bagian ini kita ketok-ketok bagian belakangnya sini. Kalau dinamo starternya ini susah untuk kita cabut ya, jadi seperti itu. Oh iya saya lupa, dan jangan takut akan keluar oli ya setelah kita cabut dinamo starternya. Mungkin kita takut olinya akan keluar, oli mesin itu nggak akan keluar ya, keluar pun mungkin sedikit. Kalaupun keluar itu artinya ada kerusakan lanjutan, yaitu bagian seal atau karet di dalam engine ini yang mencegah oli mesin itu rembes atau keluar ke bagian dinamo starter. Kalau emang keluar oli itu berarti ada masalah lanjutan, seperti itu. Dan ini dinamo starter yang baru sudah saya pasang guys, dan ini yang lamanya ya saya ganti. Oh ya, dalam pemasangan dan pelepasan dinamo starter itu motor harus dalam keadaan tegak ya guys ya, atau dalam keadaan standar 2. Dan ini setelah dinamo starter diganti, kita lihat hasilnya. Oke, normal ya guys ya, langsung normal lagi starternya. Motor menyala dengan normal kembali.